mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa presiden-presiden yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada kasus Pulau Biru atau Pulau Buru 1965 sampai dengan 1966. Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru bertindak sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disingkat Paskops Pemulihan Kamtub. Pada keputusan Presiden nomor 179 Koti 65 secara resmi berdiri Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke Pulau Buru. Laporan Tim Pengkaji Pelanggaran HAM di era Soeharto atau Komnas HAM 2003. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang HAM di masa jabatan Presiden Habibie. Yang pertama yaitu penerapan perlindungan HAM pada masa itu. 1. Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 2. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan politik ekonomi monopoli dan persaingan yang tidak sehat. 3. Bapak B.J. Habibie menerbitkan Inpres Nomor 26 Tahun 1999 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi yang memiliki potensi diskriminasi terutama untuk kaum minoritas. Yang keempat, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. 2. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masanya. Yang pertama ada kasus kerusuhan Mei 1998. Yang kedua ada kasus tragedi Trisakti terhadap mahasiswa 1998. Yang ketiga ada kasus tragedi Semanggi tanggal 11 sampai 13 November tahun 1998. 3. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan pada masanya. 1. Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib tahun 1998. 2. Kasus pembunuhan Dukun Santet tahun 1998. Dan yang ketiga, peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei tahun 1999. Yang keempat, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa itu. Upaya yang pertama yaitu Bapak B.J. Habibie membentuk tim pencari fakta TPF pusat dan daerah untuk kasus pelanggaran HAM selama di DOM Aceh. Yang kedua, Bapak B.J. Habibie mengangkat ribuan korban DOM Aceh menjadi pegawai negeri. Dan upaya yang ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie menyekolahkan anak korban DOM. Baiklah, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Penerapan perlindungan hak asasi manusia pada masa Presiden Gus Dur. Gus Dur menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, Inpres Nomor 6/2000, tanggal 17 Januari tahun 2000. Nomor 2. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Gus Dur. Yang pertama, kasus pembumi hangusan di Timur Timur dan kasus di Riau. Yang kedua, kasus pengibaran bendera bintang kejora di Papua. Nomor 3, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan, yaitu ada 2. Pertama, kasus Bulugate. Kedua, kasus Brunegate. Nomor 4, upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu. Ada 2 juga. Yang pertama, membuka cakrawala mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 dan menghilangkan diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati menandatangani pembentukan beberapa komisi negara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia misalnya, yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 77 tahun 2003. Komisi lain yang dibentuk pada era pemerintahan Megawati adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun begitu, dalam program perlindungan dan penegakan HAM, Megawati bertekad memperkuat secara menyeluruh dan substansial kelembagaan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak. Tak jelas apakah Megawati juga akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM dengan meningkatkan anggarannya atau tidak. Penegakan HAM, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan HAM. Namun begitu, Bu Mega mengaku tak bisa sendirian menegakkan HAM. Peran utama untuk menegakkan hukum dan HAM ada di ranah yudikatif. Bu Mega lantas mencontohkan kasus penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996. Ia mengelak jika dikatakan tak berkomitmen untuk menuntaskan kasus yang melejitkan nama Bu Mega sebagai simbol korban penindasan Orde Baru itu. Pada saat menjadi presiden, saya tak mau intervensi karena tak memiliki kehidupan ketatanegaraan yang memisahkan antara penegakan HAM dengan intervensi politik, ujarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Megawati Soekarno Putri dilantik pada tanggal 27 Juli 2001. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai 2001, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beberapa peristiwa yang mengancam keamanan dan ketertiban pada masa Megawati, diantaranya belum terselesaikannya masalah GAM dan adanya kasus terorisme. Megawati Soekarno Putri yang menduduki kursi kepresidenannya mulai tahun 2001, ternyata juga tidak bisa memperbaiki konflik GAM. Pada tanggal 17 dan 18 Mei 2003, RI dan GAM mengadakan pertemuan di Tokyo untuk mencegah konflik dan membahas bersama mengenai Joint Council. Karena tidak ada yang pihak yang mau mengalah, maka pada tanggal 19 Mei 2003, Presiden Megawati mencetuskan bahwa Aceh menjadi darurat militer. Pemerintahan Indonesia menempatkan 30.000 tentara dan 12.000 polisi di Aceh. Selain itu, selama masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri di Indonesia, terjadi beberapa peristiwa terorisme yang telah membuat kekhawatiran pada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Salah satunya peristiwa bom Bali. Peristiwa peledakan bom Bali 12 Oktober 2002 ini di Bali sangat membuat pemerintah kesulitan untuk menjelaskan kepada dunia apa yang sebenarnya telah terjadi, karena pada peristiwa bom Bali tersebut banyak dari warga negara asing yang menjadi korban. Untuk mengatasi peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali, capaian pemerintah Megawati Soekarno Putri menempuh cara untuk mengatasi permasalahan teroris dengan membentuk aturan-aturan yang berkaitan dengan teroris. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran kasus HAM pada masa Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut dengan SBY. Pada masa tersebut, banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa gagalnya SBY dalam melindungi HAM di Indonesia. Ini beberapa contoh kasus membuktikan bahwa adanya HAM pada masa SBY. Selama kepemimpinan SBY masih diwarnai dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, mulai dari intimidasi, aksi butuh Freeport, Papua, penembakan masyarakat hingga perampasan tanah yang terjadi di seluruh Nusantara. Kasus murni dari Papua tidak akan pernah terselesaikan sampai sekarang karena tidak ada tekanan dari partai-partai. SBY tidak akan pernah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sebab SBY begitu bergantung pada partai-partai. Sekian, terima kasih. Penerapan perlindungan HAM pada masa Jokowi. Pada masa kepemimpinan Jokowi, hak asasi manusia seperti diabaikan karena tidak ada perubahan atau penuntasan. Salah satu penuntasan yang tidak terlaksanakan adalah penuntasan hak asasi manusia berat di masa lalu. Kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut yaitu kasus penghilangan paksa, kasus Trisakti, kasus Semanggi I, kasus Semanggi II, kasus Talang Sari, kasus tragedi pada tahun 1965, kasus Tanjung Priuk, dan kasus kerusuhan Mei 1998. Tidak ada satupun pelanggaran hak asasi manusia berat yang dituntaskan pada pemerintah Jokowi. Contoh pelanggaran kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa Jokowi. Pada tahun 2020, kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam di Kerawang, Jawa Barat pada 7 Desember 2020 menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Pada tahun 2021, salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021. Sebanyak 41 narapidana meninggal dan puluhan lainnya terluka dalam kejadian itu. Pada tahun 2022, terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan pada masa Jokowi. Kasus pelanggaran HAM intoleransi. Intoleransi dan kebebasan berekspresi juga mencuat di era Jokowi. Dalam 4 tahun pemerintah Jokowi, terdapat catatan penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Peningkatan Ahmadiyah terjadi pada 19 sampai 20 Mei 2018. Akibat penyerangan, 24 orang masuk golongan Ahmadiyah di desa Gerenang mengungsi. Sebab rumah mereka rusak setelah sejumlah orang merusak rumah mereka. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa Jokowi. Herlambang P. Wiratratma, Pagiat HAM sekaligus peneliti HRSVH Unari menilai, inisiatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu selama 5 tahun pemerintah Jokowi. Ia bahkan menyebut proses yang terjadi selama pemerintah Jokowi justru memperkuat rantai impunitas. Ia menegaskan, selama 5 tahun proses penegakan hukum HAM masa lalu tidak banyak dilakukan dan justru terhenti.